Banyak yang bilang ngomong sakit, cerita tentang meninggal, tentang temannya yang utang nggak bisa bantu. Ngeselin nggak sih? Nikah lagi. Setelah sholat Jumat di Masjid Jami di Malang, Bu Nali beranjak hendak pulang. Tapi saat di parkiran, Bu Nali menghentikan langkahnya ketika ada sebuah tas tergolek di dekat kendaraannya. Sepeda tua yang sudah reot sedang diparkir di depan masjid. Dengan hati-hati Bu Nali mengangkat tas itu, dan sedikit agak berat, Bu Nali tetap mengangkatnya. Masalahnya Bu Nali tidak tahu siapa yang memiliki tas itu. Rasa penasaran menggelayut di pikiran Bu Nali. Dengan terpaksa, demi untuk mengetahui identitas pemiliknya, Bu Nali membuka tas itu dan menemukan sebuah amplop besar dari nama sebuah bank yang cukup terkenal. Setelah dibaca di dalamnya, rupanya ada nama dan alamatnya, serta ada sebuah tulisan sejumlah uang. 5 tumpuan uang pecahan 100.000. Bu Nali kaget, antara bingung dan rasa amanah berkecamuk di dalam pikiran Bu Nali. Uang ini harus dikembalikan ke pemiliknya atau saya bawa pulang untuk hadiah buat istri dan anak-anak saya. Setelah berpikir merenung sekian detik, Bu Nali mengambil keputusan. Dia segera memacu sepeda reotnya ke alamat yang ada di dalam bungkusan uang itu. Sesudah sampai, Bu Nali mencoba memberi salam dan mengetuk pintu pagar rumah orang yang tidak dia kenal. Setelah diketuk cukup lama, keluarlah seorang laki-laki yang usianya sudah berumur, berperawakan tinggi, berkulit putih cerah, sedikit merah, kearap-arapan kira-kira, dan menanyakan mau ketemu dengan siapa. Saya bertanya, "Saya Bu Nali, Pak. Saya mau ketemu Bapak Haji Romli. Apakah betul ini rumah Pak Haji Romli? Apakah beliaunya ada?" Langsung dijawab oleh orang yang berbadan tinggi dan berumur itu, "Saya adalah nama yang saudara cari. Ada apa ya?" "Apakah betul Pak Haji tadi yang sholat di Masjid Jami?" tanya Bu Nali. "Oh, betul." "Apakah betul Pak Haji tadi membawa sesuatu ketika sholat?" Laki-laki itu menjawab, "Astagfirullah. Oh iya, saya membawa tas coklat dan saya membawa kantong plastik, dan dari tadi saya mencari-carinya. Saya lupa di mana menyimpannya." Dan pandangan lelaki separuh baya itu menyelidik ke arah Bu Nali dari atas ke bawah. Bu Nali kembali ke sepeda reotnya dan mengeluarkan tas yang tadi telah ditemukan di dalam masjid, di depan masjid. "Pak, kira-kira tas yang ini, Pak?" kata lelaki tua yang mengaku namanya Romli, mengatakan, "Ayo kita masuk ke dalam rumah yuk." Sesudah mereka duduk, disediakan secangkir teh hangat. Orang itu mengatakan, ya, yang itu. Alhamdulillah, aduh,
Terima kasih ya, syukron kasir. Dalam tas ini Ana menyimpan uang dari bank untuk gaji para pegawai. Bunali mengatakan, maaf Pak Romli, Pak Haji, demi untuk mencari pemiliknya terpaksa saya melihat isinya Pak. Dan ternyata saya menemukan ada alamatnya Bapak. Dan diserahkannya lah tas itu oleh Bunali, dan secepat mungkin Bunali meminta izin untuk pulang. Tetapi rupanya Bunali ditahan oleh Pak Haji Romli. Tunggu Mas, ada yang ingin Ana sampaikan kepadamu sebagai rasa terima kasih Ana. Pak Romli yang berwajah Arab ini lalu memanggil nama seorang wanita. Tak lama kemudian muncul seorang wanita cantik berhijab, tersenyum ramah kepada Bunali. Masya Allah, hati ini mulai berdetak kencang. Begitu cantik wajah wanita ini. Kata Pak Haji Romli, nak, ini kenalkan anak saya. Dia belum menikah. Dan dia berjanji kepada saya dia akan menikah dengan laki-laki yang baik dan jujur. Rupanya saya menemukan kamu. Bunali kaget. Dengan tergagap Bunali berkata, maaf Pak, saya ini sudah beristri. Saya belum bilang apa-apa ke istri saya tentang rencana Bapak ini. Pak Haji Romli dengan tersenyum penuh kebijaksanaan dia bertanya dengan sabarnya, tenang nak, Bapak nanti yang akan minta izin ke istrimu. Kira-kira ada nggak nomor handphonenya? Bunali mengangguk berkali-kali lalu memberikan nomor handphone istrinya. Pak Haji Romli mencatat nomor handphone Bunali dan langsung menelpon ke nomor istri Bunali. Saat itu tubuh Bunali tiba-tiba bergetar, gemetar saking gemetarnya sampai seperti diguncang-guncang. Apalagi saat telepon diberikan kepada Bunali, kata istrinya, istri Bunali mau bicara. Lalu terdengarlah suara istri Bunali sambil menggoyang-goyang tubuhnya. Mas Bunali, ayo tangi. Mas Bunali, tangi oi. Ojo turu wae lho. Wah.